belajarnya tentang software dan hardware gitu. Kira-kira lulusannya tuh jadi apa nih, Bu? Ya, kalau lulusannya otomatis lebih luas begitu ya, karena di sini dia menguasai baik dari sisi softwarenya dan juga hardwarenya. Jadi salah satunya misalkan menjadi embedded analysis atau embedded programming begitu ya. Jadi bagaimana software itu bisa menggerakkan hardware yang bisa dibangun sendiri atau dari rekayasa. Begitu. Jadi itu salah satu bisa digunakan di situ. Kemudian otomatis sekarang sebuah industri kan basisnya otomatisasi IoT, gitu ya. Kemudian yang harus cerdas, gitu. Jadi kita bisa masuk di situ, baik di industri, baik di pemerintahan, kemudian baik nanti di otomatisasi seperti smart card, smart city, kemudian ada smart home, yang segalanya itu berbasis otomatis gitu ya. Itu kan sesuai dengan perkembangan sekarang di society 5.0. Itu kan semuanya basisnya otomatis semua begitu ya. Nah, itulah yang kekayaan kita gitu ya. Karena kita bisa masuk di industri itu, bisa masuk di lembaga pemerintahan juga, karena kita juga belajar masalah cyber security-nya juga. Iya. Berarti sampai sana juga ya, Bu? Iya, karena kita data yang kita gunakan itu kan data yang basisnya bisa dipublik begitu ya. Time series-nya juga, kemudian selalu on time ya, on time. Maksudnya pada saat kita menggunakan IoT itu data kita kasihkan di cloud itu kan juga harus diamankan. Oh iya, benar-benar. Ya. Kalau bidangnya saya sendiri justru malah di image security. Berarti Bu Emi sendiri ini nih memang bagiannya security gitu ya, Bu? Ya, di image security karena dari S1 saya di ilmu komputer, saya S2, S3-nya juga begitu ya. Kemudian ini riset saya akhir-akhir ini memang basisnya di otomatisasi semua. Berarti kalau Bu Emi ini secure gitu ya, kalau saya insecure gitu. Aduh. Berarti kalau boleh dipertegas lagi nih, Bu, itu kan tadi kan Ibu juga ngomongin tentang time series, itu kan berkaitan dengan forecasting dan lain sebagainya. Ya, jadi tadi sudah Bu Ebi katakan bahwa prodi ini itu menggabungkan antara ilmu komputer, kemudian teknik elektro dan rekayasa perangkat lunak. Sehingga bidang yang dipelajari di salah satunya adalah pengembangan perancangan di hardware, embedded system, kemudian jaringan, juga keamanan datanya tadi. Juga kita belajar mengenai tadi otomatisasi yang di IoT yang sekarang sedang booming gitu ya. Dan Resiscope ini di Jogja ini satu-satunya loh ya. Luar biasa. Ini berarti cuman ada di Universitas Akpri nih. Yang mempunyai prodi rekayasa sistem komputer di Jogja itu hanya satu begitu ya. Kalau di seluruh Indonesia itu juga tidak banyak begitu. Ya, jadi ini sudah mulai juga tumbuh gitu ya, karena banyak juga yang sudah mulai membuka prodi rekayasa sistem komputer karena memang kebutuhan industri mengenai otomatisasi itu cukup banyak gitu ya. Apalagi kalau di luar negeri gitu ya, itu kan SDM-nya sudah SDM yang kita punya generasi emas itu kan semakin berkurang. Jadi mereka tuh banyak membutuhkan tenaga kita yang memang punya skillnya itu sudah lengkap begitu tadi. Ya. Dan di dunia itu kalau tidak salah yang mempunyai prodi rekayasa sistem komputer gitu ya, jadi computer system engineering begitu. Itu hanya 11 universitas. Gitu. Berarti limited edition ya, Bu ya? Betul. Luar biasa. Kalau kita bisa mahasiswa rekayasa sistem komputer ini bisa memperkaya dirinya dengan implementasi langsung begitu ya. Makanya saya suka di pengabdian itu karena saya bisa mahasiswa itu langsung ilmunya itu bisa diimplementasikan langsung. Kebetulan saya juga bimbing 2 itu sedang membangun di mitra kami di daerah Kroco itu nanti untuk otomatisasi, karena di sana kalau pas kering itu kan betul-betul tidak
kering sekali. Nggak ada air Iya, gitu ya, iya. Bu ya. Ini sedang mengembangkan apa namanya irigasi tetes yang kita otomatisasi juga, begitu Iya, kan. iya, iya. Kemudian bagaimana kita membuat apa namanya budidaya ikan itu dengan air yang terbatas itu, sehingga kita buatkan sirkulasi juga otomatisasi. Jadi di masyarakat itu sebenarnya tidak membutuhkan yang harus high begitu ya, tetapi low mempunyai kemampuannya yang tinggi. Siskom ini dulu berdiri pertama kali di 89 itu dengan namanya ilmu komputer. Kebetulan Bu Emi juga alumni Aklim begitu ya. Luar biasa. Ya, Bu Emi masuk 91 di ilmu komputer tersebut gitu. Kemudian tahun 2014 gitu karena kodifikasi di apa namanya di kementerian itu bahwa ilmu komputer dengan informatika itu kan menjadi satu kodifikasinya. Dan kita memilih untuk, karena kita juga punya elektro gitu kan, bagaimana kita menggabungkan resource dua ini supaya kita bisa lebih kuat begitu. Akhirnya kita mengambil namanya sistem komputer. Oh, awalnya sistem komputer dulu ya, Bu. Ya, betul. Kemudian tahun 2019 itu karena ada perubahan kodifikasi lagi yang sistem komputer itu, kemudian kita menggunakan nama kodifikasi baru namanya rekayasa sistem komputer. Gitu. Oke, berarti sejarahnya itu dari ilmu komputer yang dimana itu juga basic science ya, Bu ya. Baru mulai masukin elektro dengan sistem komputernya dan up lagi gitu ya ke rekayasa sistem komputer. Wah, ternyata sejarahnya panjang sekali ya. Kira-kira rekan-rekan Sobat Ista ini 91 di mana nih? belum di iniin ya, belum direncanakan ya. Oke deh. Nah, kalau misalnya ini kira-kira kalau alumninya kita alumninya rekayasa sistem komputer tuh udah gimana aja sih, Bu? Banyak banget gitu ya pasti ya? Iya, banyak sekali ya. Jadi kita sudah hampir punya alumni itu 1000-an lebih begitu ya, begitu. Dan di semua bidang itu ada gitu ya. Ada yang di Pemda Purworejo itu juga di Kominfo-nya. Kemudian ada juga di industrinya juga begitu, seperti di Telkom gitu ya. Itu ada juga. Kemudian ada yang di industri untuk apa namanya? Pertelevisian juga ada. Gitu. Kemudian yang dosen peneliti juga banyak begitu ya. Berarti semua kayak job apa tuh? Profesi itu udah ada ya, Bu ya? Semuanya. Bisa semua. Entrepreneur apakah ada, Bu? Ada, entrepreneur juga ada begitu ya. Kemudian masuk ke bidang kesehatan juga ada gitu. Karena sekarang yang sedang booming itu kan untuk yang otomatisasi di menggabungkan dengan yang di kesehatan gitu ya. Karena sesuatu yang sangat intinya itu tidak boleh ada kesalahan sedikit pun ya. Sedangkan pakarnya itu tidak banyak. Jadi untuk mengurangi resiko permasalahan ketidaktelitian karena kecapean dan sebagainya, nah itu kita bisa masuk di situ. Jadi deteksi otomatisasi untuk nantinya menjadi apa smart untuk health gitu ya, kesehatan itu sedang banyak dikembangkan di situ gitu. Jadi risetnya Bu Emi juga akhir-akhir ini juga ke sana juga begitu ya. Ini nih Bu, jadi pertanyaan terakhir deh buat sesi ini. Saya mau tanya, gimana sih Bu perasaan Ibu atau pengalaman terbaik Ibu, bahasanya apa ya? Nyemplung gitu ya. Nyemplung di rekayasa sistem komputer ini apa sih, Bu? Mungkin karena saya dari dulu itu senang matematika. Wah, ini ya. ini. Jadi itu kan biasanya almarhum guru saya waktu SD itu. Jadi saya nggak dari mulai awal senang matematika enggak. Kelas 5 itu saya punya dosen namanya punya guru SD itu luar biasa saat beliau itu mengajarkan matematika itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Gitu. Kemudian sering ikut olimpiade matematik dan sebagainya gitu. Luar biasa. Tapi cita-citanya dulu seperti Mbak Widi, kalau ditanya cita-citanya waktu kalau besok kalau gede mau jadi apa? Pasti bilang mau jadi dokter.
dokter. Gitu. Iya. Sama di waktu dulu mau masuk kuliah itu, saya mau daftar ke dokteran gitu. Tapi nyemplungnya akhirnya di mana? Di komputer, karena memang waktu itu baru mulai tumbuh komputer itu. Oh iya. Begitu. Bener, berarti Bu Emi itu emang dari awal emang udah cinta banget sama matematika dan itu bisa dikembangin di komputer. Betul, ini iya. gitu ya Bu. Karena bahasa matematik itu sekarang ya diimplementasikan di semua basic ilmu di dalam bidang ini. Wah, iya. Jadi kalau kita belajar citra, kita belajar untuk otomatisasi computer vision, untuk otaknya robot itu. Jadi embedded system itu kan otaknya dari bagaimana kita menggerakkan otak ke otot tadi yang dikatakan itu. Itu kalau kita nggak punya basic science yang kuat begitu kan, itu tidak bisa diimplementasikan. Karena bahasa matematik itulah bahasa coding kita. Nggak ini kan, nggak expect kan Sobat Ista kalau misalnya matematika tuh ternyata bisa dibawa banget gitu kemana-mana, ke komputer kemana-mana gitu ya. Jadi Sobat Ista dari sekarang kalau yang nggak suka matematika jangan ya dek ya gitu. Kalau bisa benar-benar itu sesuatu yang menyenangkan. Nah itu tuh yang kata Bu Emi. Jadi ubah mindsetnya deh, jangan takut sama matematika, tapi matematika itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Oke deh. Baik, terima kasih sekali Bu Emi. Ini ya ampun, ini kalau boleh nambah waktunya panjang lagi kita ngobrol-ngobrol lagi, tapi kita nanti ketemu di segmen berikutnya. Jadi tetap buat Sobat Ista stay tune di 96.2 FM Ista Kalisa Radio. Iya, Sobat Ista masih barengan sama PD Kalisa. Ada siapakah? Bu Emi dan Kak Atma. Nah kalau tadi kan Sobat Ista pasti udah tahu ya, seru banget kan ya ngomongin prodi gitu ya. Kan kayaknya apa sih serius gitu, tapi ternyata bisa di packagingnya seseru itu ya. Bu Eminya sih ya yang gitu ya. Nah kalau tadi kita udah ngomongin tentang prodi Resiskom atau rekayasa sistem komputer itu sendiri. Nah kan di sana tadi udah dari versi dosennya nih. Nah kita sekarang ke versi mahasiswanya. Ada siapa? Ada Kak Atma. Halo Kak Atma. Halo Pidi. Oke, pagi. Jangan grogi ya. Aman. Terlihat tegang sekali ini sepertinya. Ya, kalau Kak Atma sendiri nih, Kak Atma ini angkatan berapa sih Kak? Kalau aku kebetulan angkatan 2023 ini, gitu. Oke, 2023. Berarti sekarang semester 4 nih. Oh, semester 4. Itu semester peralihan nggak sih? Peralihan dari sibuk-sibuk banget gitu kan? Iya, Nah, kalau boleh tahu nih, selama berarti 2 tahun ya? Selama 2 tahun jadi mahasiswa di Akprim nih. Pengalamannya gimana sih? Pengalaman saya cukup banyak sih, Pidi. Kayak aku juga sempat jadi ketua PKM dulu. Wah, ataukah sama Bu Emi? Awalnya sama Bu Emi, terus dialihkan ke dosen pembimbing lain. Sedih dong pastinya. Oke. Terus apa lagi tuh? Terus semester ini aku juga join PPK Ormawa di bimbing oleh Bu Emi juga. Akhirnya dapat Bu Emi ya. Ini favorit banget gitu ya. Ini terbukti loh Bu langsung ya. Terus ada lagi nggak sih Kak? Maksudnya pengalaman selain itu kan berarti kan dari Kak Atma sendiri itu kan banyak kegiatan. Nah kalau kegiatan selain yang berbau edukasi gitu, ada nggak? Aku juga join di himpunan mahasiswa rekayasa. Oh iya, betul. Pasti ada ya di prodi ada jurusan. Ada. Himpunan mahasiswa rekayasa sistem komputer. Panjang gitu. Ya, Himakom gitu ya. Yeah. Oke, nah kalau Kak Atma join di Himakom nih jadi apa nih? Kebetulan aku di staff Infokom. Infokom itu adalah? Informasi komunikasi. Wah, berarti ini seharusnya bisa jadi komunikasi yang bagus nih ya. Insya Allah. Harus bisa. Dong ya, berarti nggak boleh grogi nih. Oke deh, nah sebenarnya ini kan tadi kan kita kan punya temanya itu adalah gagal UTBK bukan akhir segalanya. Kalau boleh tahu nih Kak Atma nih, Kak Atma tuh udah pernah ikut UTBK belum sih? Kalau aku dulu pernah ikut di tahun 2022 kebetulan. Oh 2022 ya. Nah tapi sayang juga nggak lolos. Oh gitu. Terus aduh, kayaknya sedih banget ini. Oke, selain itu berarti sedih lah. Oh iya.
nggak lulus tuh bukan sekarang. Nah iya, tapi nadanya tuh dikeras gini. Nah selain tadi UTBK, berarti nyoba yang lain nggak sih? Nyoba, pernah nyoba di jalur mandiri, beasiswa juga pernah nyoba semuanya gitu. Tapi kebetulan memang belum rezekinya. Belum rezekinya. Gitu. Oke, nah kan udah ikut UTBK, mandiri dan lain sebagainya, kok bisa nih ke Akprin? Nah itu dia. Iya, oke. Pas waktu ngerasa down nih, waduh, kayaknya nggak jadi kuliah nih. Aduh. Terus tiba-tiba dari orang tua ada temennya bilang, kamu coba deh daftar di Akprin University gitu. Abis itu langsung deh saya coba, saya cari-cari nih jalur apa aja yang ada di Akprin. Oke. Kebetulan sendiri aku nih jalur beasiswa KIP kuliah gitu. Oh, justru sekarang jadi beasiswa? Iya. Oke. Aku dulu langsung daftar di linknya, ada di Instagramnya Akprin. Langsung ngupload kayak nilai-nilai, terus berkas-berkas yang dibutuhin. Habis itu tunggu aja sampai ada pengumuman lanjutan, gitu. Berarti awalnya yang mikir nggak bisa kuliah nih ya karena mahal, ternyata sekarang kuliah dan dibayarin gitu ya? Iya, dibayarin negara. Luar biasa sekali. Ngomongin UTBK, nah katanya nih di Akprin ini kan ada program tuker poin UTBK. Betul banget. Nah prosesnya tuh poin kalian tuh nggak sia-sia di Akprin ini, malah bisa jadi peluang untuk mendapatkan potongan harga DPP dari biaya di kuliah di sini gitu. Nanti poin kalian tuh bakal dikalkulasiin sama universitas. Itu bisa up to 60% diskonnya. Gitu. 60%? Yeah. Serius nih? Iya. Semua kalian dapat di 50%, jadi uang DPP kalian tuh bakal dipotong 50% sendiri gitu. Kalau itu cuma gara-gara dari poin UTBK nih? Iya, bener banget. Oke, nah kalau misalnya temennya kan, kalau ke Atma ini kan beasiswa dari yang tadi. Nah, kalau di teman-teman di Resiskom sendiri ada nggak sih yang dapat UTBK? Teman sekelas aku ada nih, Pidi. Oh, oke. Ya, dari UTBK juga. Kemarin dia bilang dia hampir setengah harga potongannya. Wow, gitu. 50% beneran nih? Iya bener. Ini 50% bener kan? Bener. Setengah harga kan ya? Bener. Oke. Terus itu dari nilai UTBK-nya aja? Iya, dari nilai UTBK-nya aja. Itu ada berapa orang tuh yang masuk dari jalur itu? Kebetulan cuma satu sih, Bidi. Oh, cuma satu ya? Itu dari mana nih? Dari Jawa kah? Dari luar Jawa kah? Kebetulan dia dari Aceh. Wow, jauh-jauh dari Aceh ke Jogja dapat potongan 50%. Iya, benar. Siapa yang nggak mau sih? Kayaknya kalau boleh kuliah lagi, saya mau kuliah lagi deh. Kayaknya nggak inget. Oke deh, nah itu kan tadi kan udah ada jalur beasiswa yang dari Katma sendiri, terus ada yang program pertukaran poin UTBK itu sendiri. Nah, itu ada nggak sih program lain gitu untuk jalur pendaftaran mahasiswa baru di Akprin ini? Di Akprin tuh cukup banyak program kayak beasiswa atau non beasiswa. Jadi yang beasiswa itu ada BSL, yaitu beasiswa sampai lulus. Terus ada juga yang BSL tapi yang Hafiz, Pidi. Oh, gitu. Hafiz Quran ya? Iya, ada. Masya Allah, ya. Berarti ini yang untuk Hafiz Quran bisa beasiswa sampai lulus di Akprin gitu ya? Iya. Luar biasa. Terus? Ada juga jalur mandiri juga, Pidi. Terus ada KIP kuliah yang segera dibuka nih di Akprin gitu. Oke, terus ada lagi nggak ya? Mungkin dari jalur lain gitu, di Akprin ada S2-nya juga ya? Ada sebenarnya. Oh iya, oke deh. Nah itu tadi ya Sobat Ista. Kalau Sobat Ista itu mau masuk di Akprin gitu ya, nanti ketemu sama Bu Emi juga gitu ya. Nah itu bisa banget lewat dari Kak Atma tadi ada jalur beasiswa KIPK, terus juga ini yang untuk UTBK itu kapan ya? 28 Mei ya? Iya. 2025. Jadi buat Sobat Ista, ya kami doakan yang terbaik gitu ya. Amin. Tapi kami juga membuka peluang kalau misalnya Sobat Ista mau bergabung, itu bisa banget tuh dapat potongan sampai 50%. Itu sih bisa buat jajan cilok satu gerobak kayaknya. Oke deh Sobat Ista, tadi kita udah ngobrol tadi sama Bu Emi tentang prodi Resiskom itu apa, terus juga sama Kak Atma
Atma, ya ampun, kebayangnya Kak Romi terus itu sama Kak Atma tentang gimana sih dia jadi mahasiswa yang super sibuk ternyata ya, dan juga dia masuk ke sini ternyata dibayarin tanpa bayar kuliah. Itu keren banget sih. Nah, nggak kerasa udah hampir 1 jam nih loh kita ngobrol seru kayak gini. Nah, kalau boleh minta closing statementnya mungkin dari Bu Emi dulu. Boleh. Jadi kalau adik-adik itu tidak bisa diterima di UTBK, itu bukan akhir segalanya. Karena kita belajar itu bisa dimanapun. Yang utama adalah bagaimana kita mengembangkan diri kita sendiri untuk bisa menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, salah satu perbedaan tadi di rekayasa sistem komputer yang di Jogja hanya satu. Tidak, di Indonesia juga tidak sebanyak program studi yang lainnya. Kemudian di dunia pun juga begitu ya, tidak banyak universitas itu. Padahal kebutuhan untuk lulusan-lulusan di bidang itu yang nantinya bisa mengisi di perusahaan teknologi, kemudian di lembaga pemerintahan maupun nanti menjadi inovator teknologi masa depan. Makanya slogannya kita itu adalah dari perangkat ke aplikasi, dari IoT kita ke inovasi. Waduh, keren banget sih. Keren banget sih. Iya. Oke, berarti memang benar-benar dari perangkat ke aplikasi buat aplikasi ya Bu ya. Terus dari IoT ke inovasi. Karena inovasinya sekarang itu di dunia real itu banyak sekali, dan otomatisasi itu sekarang sudah sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan. Semuanya harus kita otomatisasikan untuk efisiensi gitu. Oke deh, berarti kalau ini ajakan ya Bu ya, berarti kalau buat Sobat Ista yang tertarik dengan Resiskom dan pingin penasaran nih gimana sih belajar sama Bu Emi gitu ya, boleh banget buat daftar ke Universitas Akprit Indonesia. Oke. Nah itu tadi dari dosennya. Nah sekarang closing statementnya dari mahasiswanya nih. Waduh. Gimana ya? Kalau dari aku mungkin sih kalian kalau UTBK tuh jangan putus asa. Terus gagal itu bukan suatu hal yang mengerikan bagi aku. Semua orang juga pernah gagal. Gagal itu sesuatu apa ya? Gagal itu proses gitu lah. Iya benar, kan? Bukan akhir segalanya tapi dia sebuah proses. Iya benar. Terus cari jalan lain aja gitu. Jangan menyerah, percaya sama diri sendiri dan kemampuan diri sendiri aja gitu. Waduh, bijak sekali. Sesuai ya dengan dosen dan mahasiswanya itu sangat terakumulasi gitu. Waduh. Oke deh Sobat Ista, nggak kerasa kita udah hampir 1 jam tadi ngobrol bareng, diskusi bareng dengan Bu Emi, dengan Kak Atma gitu ya. Semoga ini bisa jadi pencerahan Sobat Ista gitu ya, yang masih bingung aku mau kemana ya, kalau misalnya ini nggak dapet, aku harus kemana. Kalian nggak usah jauh-jauh, kita ada satu-satunya universitas di pusat kota Jogja, dan itu bener-bener nggak jauh dari mana. Kalian kalau mau nonton bioskop tinggal loncat ya Bu ya. Itu langsung depannya tuh ada. Atau kalian mau kemana-mana itu deket banget. Jadi buat Sobat Ista yang masih bingung, jangan bingung, coba join ke Universitas Akprit Indonesia. Oke deh, kita pamit. Pidi Kalisa pamit, Bu Emi pamit, Atma pamit. see you and bye bye.